Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Dan mohon maaf karena uh, nggak bisa on cam karena sinyalnya tidak memadai ya. Dan alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan baik dan semua ilmu yang kita dapat terserap oleh kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana nih kabarnya semuanya? Semoga kalian dan juga keluarga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai karya tulis ilmiah atau karya ilmiah. Boleh mungkin salah satu dari kalian menyampaikan apa itu karya ilmiah? Iya, benar sekali. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan juga metode ilmiah. Nah, karya ilmiah ini berisikan data, fakta, dan juga solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari mengenai makalah. Nih, kompetensi dasar 3.2 dan juga yaitu kompetensi dasar 4.2 yaitu menyajikan makalah bertema ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora, hasil pengamatan atau penelitian secara lisan dan tertulis. Kompetensi dasar 3.2 yaitu menganalisis isi makalah bertema ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora yang dipresentasikan. Nah, dan juga kalian itu diminta untuk menganalisis struktur dan juga menerapkannya dengan membuat makalah. Nah, nanti setelah materi yang saya berikan kali ini akan ada ini nih, penugasan kalian untuk membuat makalah sederhana. Dan pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas, akan kita presentasikan, dan kita diskusikan bersama-sama. Nah, langsung saja masuk ke materi ya. Sebentar. Nih. Makalah. Nah, dari kalian ada yang tahu nggak sih makalah itu apa? Mungkin boleh bantu jawab. Dan nggak ada yang salah di sini, semuanya belajar dan semuanya benar. Dan saya akan menambahkan gitu. Iya, boleh. Nah, benar banget. Makalah adalah sebuah karya tulis yang membahas secara mendetail mengenai suatu hal baik bersifat sains, teknologi, maupun kebudayaan yang dirangkum dan dirumuskan sesuai dengan data yang ada dan disertai opini penulis. Nah, jadi gitu teman-teman, makalah itu tuh sebuah karya tulis yang membahas mendetail yang disertai dengan data dan juga fakta dari hasil penelitian atau observasi. Nah, dalam makalah ini ada beberapa struktur ya. Kita juga nggak waktu nulis makalah, waktu membuat makalah, menyusun makalah, kita itu harus mengurutkan atau mengurutkan seperti struktur yang sudah ada, jadi harus sistematis. Nah, struktur makalah ini ada beberapa, yaitu ada cover, kata pengantar dan juga daftar isi, pendahuluan yang dimana isinya adalah latar belakang, tujuan penelitian dan juga rumusan masalah, isi atau pembahasan, kesimpulan, penutup, dan juga indeks. Kita bahas satu persatu nih. Nah, cover itu tuh nanti isinya ada judul makalah kalian, identitas kalian, nama sekolah, dan juga tahun di mana kalian menulis makalah ini. Kata pengantar, ya selayaknya kata pengantar, dan juga daftar isi. Nah, menulis daftar isi juga nggak boleh sembarangan. Di Word emang sudah ada template-nya. Nah, tapi menulis daftar isi itu harus benar-benar teliti dan juga jeli. Gitu, teman-teman.
Nah, selanjutnya adalah pendahuluan atau latar belakang. Pendahuluan. Nah, isinya itu tuh ada latar belakang, tujuan penelitian, dan juga rumusan masalah. Nah, latar belakang ini mencakup gambaran singkat mengenai hal apa yang kalian bahas dalam makalah tersebut. Dan juga mungkin akan ada kaitannya dengan di masa sekarang. Jadi kalian bisa mengaitkan masa sekarang dan juga hal yang kalian bahas. Yang kedua adalah tujuan penelitian atau tujuan penulisan makalah. Nah, kalian menyusun makalah ini bertujuan untuk apa? Sebagai referensi, pengetahuan, atau penelitian gitu. Dan yang terakhir adalah rumusan masalah. Jadi, rumusan masalah itu seperti gambaran permasalahan atau gambaran hal-hal yang akan kalian bahas di dalam makalah, di dalam isi makalah gitu. Yang ketiga ada isi atau pembahasan. Nah, isi atau pembahasan ini berisi rangkaian argumen dan atau data. Jadi data dan juga data argumen atau opini dari penulis itu dituliskan di dalam isi atau pembahasan yang didukung dengan data dan fakta yang terbukti kebenarannya gitu. Yang keempat ada kesimpulan, di mana dari isi atau pembahasan nanti akan ada di bagian kesimpulan ini juga akan diselipkan sama solusi dari permasalahan yang kalian angkat gitu. Kesimpulan dari inti permasalahannya yang sudah kalian paparkan itu seperti apa dan juga diberi solusi. Yang ketiga adalah penutup. Sebenarnya kesimpulan sama penutup itu hampir sama intinya gitu. Dan yang terakhir ada indeks atau daftar isi. Nah, penulisan daftar isi itu juga tidak boleh sembarangan pada urutannya. Nanti kita akan mempelajari di pertemuan selanjutnya. Untuk besok, kalian membuat daftar isi seadanya saja. Gitu. Lalu, ini ada struktur kebiasaan penulisan makalah. Yang pertama, ada menggunakan kaidah bahasa Indonesia sesuai dengan ejaan yang sesuai dengan EYD gitu pokoknya. Nah, yang kedua adalah teksnya disusun secara sistematis dan logis. Apa maksudnya? Sistematis itu memiliki aturan jelas dan baku. Seperti tadi struktur makalah yang sudah barusan kita bahas. Dan logis yaitu artinya masuk akal. Nah, kalimat-kalimat yang dituliskan itu berdasarkan hasil penalaran dan juga penelitian, bukan dari imajinasi sang penulis. Gitu. Yang ketiga adalah karya ilmiah mengutamakan penggunaan kata-kata yang bersifat lugas. Dan yang keempat, kata-kata yang perlu dihindari yaitu kata-kata yang bersifat konotatif dan bermakna kausalitas. Nah, konotatif dan bermakna kausalitas ini biasanya ada di karya sastra. Sedangkan kita menulis karya ilmiah. Jadi, konotatif dan bersifat kausalitas itu sangat tidak cocok. Karena memiliki makna yang banyak gitu. Makna kias. Nah, makalah harus mengutamakan aspek rasionalitas, objektivitas, dan juga kelengkapan data. Jadi semua data yang tertulis itu bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Kalau misalkan ada yang masih kebingungan, boleh banget untuk bertanya. Atau nanti bertanya boleh melalui grup WhatsApp saja. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, kalian akan ada penulisan makalah, akan ada penugasan penyusunan makalah sederhana. Pada minggu yang lalu sudah dibuat kelompok dengan per kelompoknya itu kurang lebih 6 siswa ya. Nah, setelah ini kalian mendiskusikan tema apa atau hal apa yang harus kalian angkat dalam makalah itu
yang menjadi fokus dalam makalah itu. Lalu gunakan struktur yang sudah saya paparkan tadi. Untuk contoh makalahnya akan saya kirim melalui grup WhatsApp karena waktu kita terbatas. Jadi saya tidak sempat untuk menampilkan contohnya. Setelah ini akan saya kirim ke grup WhatsApp. Lalu kalian bisa menganalisis, apabila ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Nah, dalam penyusunan makalah sederhana ini, kalian saya beri waktu kurang lebih 1 minggu, dan pada pertemuan selanjutnya akan kita presentasikan dan juga kita diskusikan sama-sama. Gitu. Apakah ada pertanyaan? Untuk kesekian kalinya akan saya bilang kalau misalkan ada pertanyaan, kalian bisa langsung sampaikan melalui grup WhatsApp. Nah untuk mungkin sekian pertemuan dan juga pembahasan materi di hari ini. Yang perlu kalian ingat ya, saya akan menyebutkan sedikit mengenai materi hari ini. Makalah itu sebuah karya tulis yang membahas secara mendetail mengenai suatu hal yang bersifat sains, teknologi, maupun kebudayaan yang dirangkum dan dirumuskan sesuai dengan data yang ada dan juga disertai opini penulis. Jadi, gunanya data di situ itu adalah memperkuat argumen atau opini dari penulis. Strukturnya ada pendahuluan, isi, kesimpulan atau penutup, dan juga indeks. Terus juga struktur kebahasaannya tadi harus menggunakan kata-kata yang lugas, bahasa yang sesuai dengan EYD, tidak menggunakan kata konotatif ataupun bermakna kausalitas, dan juga harus objektif. Gitu. Walaupun semakin ke sini materinya semakin susah, kalian tetap harus semangat belajar. Karena nanti di perguruan tinggi akan lebih susah gitu. Karena makalah ini di perguruan tinggi sangat berguna dan mungkin hampir bisa setiap mata kuliah nanti kalian membuat makalah seperti itu. Jadi tolong diperhatikan dengan baik, penugasannya juga dikerjakan dengan baik, dan tetap semangat. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan presentasi dan juga mendiskusikan dari tiap makalah yang kalian tulis. Gitu. Baik, sekian untuk hari ini. Kita tutup dengan berdoa kembali. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.